Olimpiade musim dingin 2026 dikenang karena skandal besar. Komite Olimpiade Internasional memihak Rusia dan hari ini mendiskualifikasi Ukraina dengan alasan yang dibuat-buat. Atlet skeleton Ukraina Vladislav Heraskevich gagal tampil di Olimpiade 2026. Atlet tersebut didiskualifikasi hanya beberapa menit sebelum balapan pertama yang menjadi aksi yang sangat mencolok. Alasannya, Heraskevich berencana tampil di garis start dengan helm kenangan bergambar atlet Ukraina yang tewas akibat agresi Rusia. Namun, pejabat Komite Olimpiade Pro Rusia menilai itu pelanggaran. Namun, sehari sebelumnya, para steward di stadion sama sekali tidak menghalangi para pendukung atlet Rusia untuk mengibarkan simbol negara teroris, yaitu bendera Rusia. Padahal saya ingatkan, hal itu secara resmi telah dilarang oleh Komite Olimpiade Internasional. Selain bendera itu sendiri, para penggemar wanita juga melukis wajah mereka dengan warna-warna bendera 3 warna Rusia, dan ini juga dilihat oleh para steward di stadion. Namun, semua orang tampak tidak peduli. Saya ulangi, meski ini resmi dilarang Komite Olimpiade, penting dicatat Heraskevich juga pembawa bendera tim Olimpiade Ukraina. Namun perlu dicatat bahwa para politisi dunia, selebritas, pejabat media berpihak pada atlet skeleton Ukraina, menyebut perilaku Komite Olimpiade sebagai kutipan kemunafikan Olimpiade. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di episode ini, dan jangan lupa untuk follow channel Telegram saya, Pichi News. Link ada di deskripsi video ini. Kami segera mempublikasikan berita terbaru di sana. Atlet skeleton Ukraina Vladislav Heraskevich hari ini gagal tampil di Olimpiade musim dingin 2026. Atlet itu didiskualifikasi sebelum putaran pertama. Heraskevich berencana tampil di garis start dengan helm kenangan bergambar 20 atlet Ukraina yang tewas akibat agresi Rusia. Komite Olimpiade Internasional menyatakan helm Vladislav melanggar aturan mereka dan menyebut ini urusan politik. Ingatlah, ini bukan satu-satunya perang di dunia. Sehari sebelumnya, Komite Olimpiade Internasional resmi melarang atlet Ukraina memakai helm ini saat latihan dan kompetisi karena aturan netralitas serta larangan demonstrasi politik atau memorial di arena olahraga. Jika larangan diabaikan, atlet bisa didiskualifikasi dan itulah yang terjadi. Di sini saya akan mengutip pernyataan resmi Komite Olimpiade Internasional. Pilot skeleton Ukraina Vladislav Heraskevich tidak dapat mengikuti Olimpiade musim dingin 2026. Keputusan ini diambil setelah ia menolak mematuhi aturan Komite Olimpiade Internasional soal kebebasan berekspresi atlet. Keputusan tersebut diambil oleh juri Federasi Internasional Bobsleigh dan Skeleton berdasarkan fakta bahwa helm yang ingin ia kenakan tidak sesuai dengan peraturan. Karena itu, Komite Olimpiade Internasional memutuskan mencabut akreditasinya untuk Olimpiade 2026. Meskipun telah terjadi banyak pertukaran pendapat dan pertemuan pribadi antara Komite Olimpiade Indonesia dan Tuan Heraskevich, yang terakhir berlangsung pagi ini dengan Presiden Komite Olimpiade Indonesia, Kirsty Coventry, ia tidak mempertimbangkan bentuk kompromi apapun. Komite Olimpiade Indonesia sangat ingin Tuan Heraskevich ikut kompetisi, jadi Komite Olimpiade Indonesia menemuinya untuk mencari solusi paling menghormati. Sangat penting bahwa ia mendapatkan posisi ini. Dia sangat senang karena dia mendapatkan posisi ini. Apakah Anda melihat ayah atlet itu? Vladislav Heraskevich belum berkomentar, namun Komite Olimpiade Nasional Ukraina berencana menggugat keputusan memalukan itu ke pengadilan. Perlu juga ditambahkan siapa pemimpin Komite Olimpiade Internasional saat ini yang menentukan aturan dan nilai gerakan Olimpiade. Agar menjadi jelas mengapa saya menyebutnya pro-Rusia, Kirsty Coventry adalah peserta Olimpiade dan atlet paling berprestasi dalam sejarah Zimbabwe, namun setelah pensiun dari karier olahraganya, ia menjabat sebagai Menteri Olahraga Zimbabwe selama 7 tahun. Dia diangkat oleh Presiden Emmerson Mnangagwa sebagai kepala rezim yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat dan Inggris karena pelanggaran hak asasi manusia.
Coventry yang sekarang memutuskan bahwa Grašković kita harus didiskualifikasi dari Olimpiade telah berulang kali dikritik karena hubungannya dengan pemerintah, dan bukan hanya pemerintah biasa tetapi rezim diktator. Misalnya pada tahun 2009 dia menerima hadiah uang dari Robert Mugabe. Dia menolak mundur setelah penembakan pengunjuk rasa tahun 2019 di negaranya. Dia menerima tanah yang disita dari para petani Zimbabwe selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Zimbabwe dikeluarkan dari Federation International The Football Association karena campur tangan pemerintah dalam olahraga. Oleh karena itu, sangat aneh jika dia yang mengatakan bahwa olahraga itu di luar politik. Setelah terpilih sebagai Presiden Komite Olimpiade Internasional, Coventry mulai memberikan sinyal bahwa, dengarkan, Olimpiade 2028 yang akan diadakan di Los Angeles sebaiknya tidak ada hambatan untuk itu. Biarkan mereka mengibarkan kain 3 warna mereka itu, biarkan mereka tidak lagi bertanding di bawah bendera netral putih, tapi di bawah tricolor Rusia. Inilah yang perlu diketahui tentang Kirsty Coventry yang hari ini mengatakan bahwa, dengarkan, Grašković telah melanggar aturan Komite Olimpiade. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menanggapi larangan atlet skeleton Grašković tampil di Olimpiade musim dingin. Berikut kutipan pernyataan Presiden Ukraina. Pada helmnya ada gambar atlet kita yang dibunuh Rusia. Pemain seluncur indah Dmytro Sharpar gugur di dekat Bakhmut. Biatlonis 19 tahun Yevhen Malishev tewas di dekat Kharkiv, serta atlet-atlet lain yang kehilangan nyawa akibat perang Rusia. Saya berterima kasih kepada pembawa bendera tim nasional di Olimpiade musim dingin, Vladislav Grašković, karena mengingatkan dunia tentang harga perjuangan kita. Ini sebenarnya tidak bisa dianggap tidak nyaman, tidak pantas, atau disebut sebagai aksi politik dalam ajang olahraga. Ini adalah pengingat bagi seluruh dunia tentang apa itu Rusia modern, dan inilah yang mengingatkan semua orang tentang peran global olahraga dan misi historis gerakan Olimpiade itu sendiri. Semua ini tentang perdamaian dan kehidupan. Ukraina tetap konsisten, sedangkan Rusia menunjukkan hal sebaliknya. Namun, skandal ini tampaknya akan terus berlanjut karena terungkap bahwa pimpinan pro-Rusia dari Komite Olimpiade Internasional memberikan tekanan kepada para atlet Ukraina dengan mengatakan langsung kepada mereka bahwa, dengarkan, ini perang kalian, perang Rusia melawan Ukraina. Ini hanya satu dari 130 perang di dunia. Jadi, tak perlu memamerkan atau terus membahas perang kalian karena di dunia banyak perang lain, tapi kalian ingin menunjukkan seolah-olah hanya kalian yang diserang. Bisa dibayangkan, perwakilan Komite Olimpiade Internasional melakukan hal itu di depan atlet Ukraina. Begitulah. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga juga mengomentari diskualifikasi Vladislav Grašković. Dia menegaskan Komite Olimpiade Internasional tidak melarang atlet Ukraina, tapi merusak reputasinya sendiri. Generasi mendatang akan mengenang ini sebagai momen memalukan dan memalukan bagi Komite Olimpiade itu. Komite memperlakukan atlet kami seperti ini, ujar Sybiga. Grašković hanya ingin menghormati rekan atlet yang gugur dalam perang. Itu tidak melanggar aturan atau etika apapun. Komite Olimpiade Internasional mengintimidasi, meremehkan, dan mengajari orang Ukraina agar diam soal salah satu dari 130 konflik di dunia. Selain itu, komite secara sistematis tidak melawan pelanggar terbesar olahraga internasional dan piagam Olimpiade, yaitu Rusia. Moskow telah memulai 3 invasi selama gencatan senjata Olimpiade. Selama 3 dekade terakhir, Moskow telah melaksanakan program doping negara terbesar, membunuh 650 atlet dan pelatih Ukraina, serta merusak 800 fasilitas olahraga di Ukraina. Yang harus dilarang adalah orang Rusia, bukan penghormatan kepada para korban mereka. Tidak satu pun dari mereka yang netral. Simbol kepercayaan Olimpiade menyatakan yang terpenting bukan kemenangan, tapi partisipasi. Komite Olimpiade Internasional mengkhianatinya dengan melarang Grašković berpartisipasi dan mengabaikan 650 atlet serta pelatih Ukraina yang tewas akibat Rusia. Namun, di Komite Olimpiade Internasional, kemunafikan mereka lebih parah. Sehari sebelumnya di Olimpiade, bendera Rusia tetap dikibarkan. Maaf, maksud saya bendera asli juga dilarang oleh aturan yang sama. Sehari sebelumnya, Komite Olimpiade Internasional mengadakan kompetisi seluncur indah yang diikuti oleh 3 atlet dari Rusia dan Belarus.
Mereka hanya bisa bertanding di bawah bendera netral karena keputusan Komite Olimpiade Internasional. Secara resmi, simbol Rusia dan Belarus dilarang di Olimpiade musim dingin, namun para pendukung Rusia membawa bendera mereka ke tribun untuk mendukung atlet mereka, Piotr Gumenik. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan perwakilan bangsa liar di Olimpiade beradab ini. Ingatkah Anda dulu ada legenda saat Olimpiade semua perang dihentikan? Jadi Rusia sudah sejak lama mengabaikan aturan itu. Rusia terus agresi ke Ukraina, membunuh atlet, lalu di Olimpiade mereka menyalahkan atlet Ukraina. Saya akan kembali ke pelatihan Rusia ini. Sepertinya ketika terjadi kesalahpahaman Rusia di salah satu stadion Olimpiade, Komite Olimpiade Internasional seharusnya bereaksi, tapi ternyata tidak. Petugas stadion tidak menghentikan pendukung mengibarkan simbol negara teroris meski dilarang Komite Olimpiade Internasional. Selain membawa bendera, penggemar wanita juga melukis wajah dengan warna itu. 3 warna itu dilihat petugas dan mereka memutuskan ini bukan pelanggaran. Ya, bendera Rusia memang dilarang di Olimpiade, tetapi di tribun biarkan saja berkibar. Untungnya, orang Rusia ini hanya menempati posisi ke-12 di program pendek. Dan sekarang media dunia mendukung atlet Ukraina Heraskevich. Misalnya, saya sendiri menyoroti komentar dari koresponden olahraga The Telegraph, Simon Briggs, yang mengecam kemunafikan Olimpiade. Ia menilai frasa, jangan campurkan olahraga dengan politik, hanya omong kosong dan tidak berlaku, namun kini kembali disorot. Dia menegaskan posisi Komite Olimpiade Internasional tidak hanya lemah secara filosofis, tetapi juga salah, bahkan menyarankan Komite Olimpiade modern seharusnya tahu dengan siapa mereka berurusan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan jurnalis Simon Briggs. Ironinya adalah Komite Olimpiade Internasional sebenarnya telah bertindak benar 4 tahun lalu ketika melarang atlet Rusia dan Belarusia. Mereka menunjukkan lebih banyak ketegasan dibandingkan sejumlah badan pengurus lainnya. Tur tenis dunia awalnya menghukum Wimbledon karena menentang Putin, lalu kini mengecualikan Heraskevich sehingga mereka justru tampak seperti penjahat. Atlet Ukraina tidak pernah mundur dan saya ingatkan mereka sangat serius. Di sini saya akan berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Selain itu, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor. Lewat tautan dan info di deskripsi video, tersedia beragam platform yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.